Selamat datang di UKPBJ Kota Sawah Lunto. Kali ini kita akan membahas mengenai harga perkiraan sendiri atau yang disingkat dengan HPS. Berikut adalah dasar hukumnya. Harga perkiraan sendiri atau yang disingkat dengan HPS adalah perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. HPS harus dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, serta paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran. Nah, untuk rincian HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam dokumen anggaran belanja. Sejalan dengan tujuannya, HPS digunakan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang kurang dari 80% dari nilai HPS. Namun perlu diingat bahwa HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. Selanjutnya, tidak semua pengadaan menggunakan HPS, yaitu dikecualikan untuk pengadaan barang atau jasa dengan pagu anggaran paling banyak 10 juta rupiah. Kemudian pengadaan dengan metode e-purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi. Penetapan HPS paling lama adalah 28 hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran bagi pemilihan dengan pasca kualifikasi. Kemudian pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Dalam prosesnya, PPK menyusun HPS berdasarkan yang pertama hasil perkiraan biaya atau RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, yang kedua pagu anggaran yang tercantum dalam DIPA atau DPA, yang ketiga hasil review perkiraan biaya atau RAB yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai atau yang disingkat dengan PPN. PPK dapat meminta masukan dari tim ahli atau tenaga ahli dalam penyusunan HPS. Berikut adalah data atau informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS, yaitu mulai dari harga pasar setempat, informasi biaya harga satuan, informasi biaya yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi, daftar harga, biaya, atau tarif barang, kemudian inflasi tahun sebelumnya, hasil perbandingan biaya dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan, perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan perencana, kemudian informasi harga yang diperoleh dari toko daring, informasi biaya atau harga satuan di luar negeri atau untuk tender seleksi internasional, yang terakhir informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Perhitungan HPS untuk barang dapat memperhitungkan komponen biaya antara lain perhitungan komponen biaya disesuaikan dengan survei yang dilakukan. Selanjutnya, perhitungan HPS untuk jasa konsultansi non-konstruksi, yaitu menggunakan yang pertama metode perhitungan berbasis biaya, di mana termasuk biaya langsung personel dan biaya langsung non-personel. Metode yang kedua adalah perhitungan berbasis pasar, dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran pekerjaan atau output dengan tarif atau harga yang berlaku di pasar. Dan metode yang ketiga adalah metode perhitungan berbasis keahlian, di mana dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup keahlian atau reputasi atau hak eksklusif yang disediakan atau dimiliki jasa konsultan tersebut. Yang terakhir, perhitungan HPS untuk jasa lainnya harus memperhitungkan komponen biaya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain, yang pertama upah tenaga kerja, yang kedua penggunaan bahan atau material atau peralatan, yang ketiga keuntungan dan biaya tidak langsung atau overhead, kemudian yang keempat transportasi, yang kelima biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya ya.